Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Yoga Panggit, NRP 0819040046. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 13 Monte Carlo dalam mata kuliah keandalan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang saya pakai, yaitu sistemnya combine, di mana terdapat rangkaian seri dan paralel dalam studi kasusnya tersebut. R1, R2 masuk ke seri dan R3 sampai R5 nantinya masuk ke paralel. Nah, kita ke kelas balik ke acid gas removal unit. Jadi sama yang dilakukan terhadap kelima unit tersut. Itu kita random data, generate RNG-nya, nanti kita fixkan isi parameternya. Kemudian kita ambil transformasi inverse di distribusi Monte Carlo. Nah, untuk R value-nya kita ambil kemungkinan yang terbaik. Jadi apabila di acid gas removal unit kita ambil waktunya 350 dan reliability theoreticalnya itu yang hitungannya yang paling aman, yaitu 0,81, tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah. Karena apabila di bawah 0,8 hanya takutnya mempengaruhi sukses atau failure dari generate programnya. Nah, pada acid gas removal unit kita pilih pada waktu 350 dan muncullah reliability theoreticalnya 0,8105 dan kita masukkan kepada asumsi R value-nya. Jadi sama halnya pada data yang R2, R3, R4, dan R5 ini. Nah, kalau ini adalah R value dari sistem. Nah, selanjutnya yang random number disk iteration ini kita pilih random dari data yang sudah ada dan kita bisa menentukan bahwa nantinya apabila iterasi ini dijalankan itu masuk sukses atau failure. Kita bisa lihat pada R1 iterasinya ini sukses karena randomnya ini lebih kecil dari L value. Nah, untuk yang ke R2 ini masuk ke dalam failure karena random datanya ini lebih besar dari R value. Sama halnya seperti berikut. Nah, ini bisa kita dapat sukses ini tidak. Nah, dari iterasi tersebut kita dapat melihat bahwa nantinya kesuksesan pada satu iterasi itu bisa dilihat dari random data tersebut. Acuannya kepada R value. Jadi kalau randomnya lebih kecil, maka iterasi ini sukses. Apabila randomnya lebih besar, maka iterasi ini terbilang failure. Oke, kita dapat melihat data-datanya. Ini kita pilih rentangnya 0,81 untuk reliability theoreticalnya. Nah, apabila sudah ditentukan atau kita sudah mengetahui skema iterasi ini seperti apa, kita masuk ke dalam VBA programnya. Nah, ini sudah saya buka. VBA projectnya saya namakan modul 1. Nah, ini range rentang dari formulanya yaitu D1316, 1316, sampai nantinya N1316. Ini saya ambil dari contoh yang dijelaskan oleh Bu Arum. Setelah kita dapat range mulai dari D16 sampai N16, kita bisa run programnya. Nah, ini bisa kita ambil rentang pertama itu 100 terlebih dahulu. Nah, ini iterasinya berjalan, program VB-nya berjalan.
Nah, kita dapatkan bahwa di total iterasi 100, ini kumulatif sukses dan kumulatif failure-nya ada rentang yang berbeda. Nah, bisa kita lihat simulated reliability sama theoretical-nya seperti ini. Dan apabila hal iterasi yang dijalankan 100, kita mendapatkan persentase errornya seperti ini. Terbesar persentase errornya terdapat pada sistem R5. Jadi total errornya itu 7%. Nah, ini bisa kita dapatkan data-data tersebut. Oke, apabila kita jalankan lagi, kita jalankan 1000. Nah, sambil menunggu, jadi ini untuk run programnya berada di software Excel dan kita pakai tools yang developer. Jadi masuknya ke Visual Basic. Nantinya modul itu dapat menjalankan program yang sudah disetting sedemikian rupa. Nah, ini kita dapatkan data ketika iterasi dijalankan 1000, itu persentase error yang terjadi semakin mengecil. Jadi yang tadinya ada 7%, ini 1%. Dan ini sistem 3%. Dan yang lainnya ada sampai yang mencapai 0%. Jadi persentase error nantinya semakin besar iterasi, akan semakin kecil pula persentase errornya. Baik, hal tersebut yang bisa saya jelaskan pada tugas 13 Monte Carlo berikut. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih untuk Barum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.